Hari ini, di setiap media sosial, setidaknya ada satu atau dua postingan yang tiba-tiba muncul di beranda kita yang menyebut nama B.J. Habibie ketika kondisi nilai tukar rupiah sedang melemah, tentang bagaimana di masa jabatannya, nilai rupiah yang sempat jatuh saat krisis besar, perlahan mulai pulih dan kembali stabil, seolah nama Habibie selalu muncul setiap kali orang membahas tentang masa sulit ekonomi di Indonesia. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, B.J. Habibie bukan seorang ekonom. Ia adalah seorang teknokrat atau insinyur dirgantara, seseorang yang hidupnya dibentuk oleh mimpi tentang pesawat terbang dan masa depan teknologi Indonesia. Tapi di tahun 1998, ketika Indonesia berada di titik paling rapuh dalam sejarah modernnya, justru dia yang naik menjadi presiden. Dan di tengah krisis itu, pilihan-pilihan yang ia ambil perlahan membalikkan keadaan. Di video ini, kita akan menyelami sepak terjang Presiden ketiga Republik Indonesia, mulai dari ambisi, harapan, hingga pengorbanan seorang B.J. Habibie, dan tentang bagaimana seorang insinyur yang bermimpi membawa Indonesia terbang tinggi justru harus mengorbankan mimpinya sendiri agar negeri ini tetap terus berdiri. Bersama gue Juki di Ekos. Tapi jauh sebelum namanya dikaitkan dengan krisis ekonomi, jauh sebelum ia menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie hanyalah seorang anak kecil yang lahir dari kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia lahir dari keluarga yang cukup terpandang dan terdidik di zamannya. Ayahnya, Ali Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian yang pernah bekerja di pemerintahan Hindia Belanda. Sementara ibunya, Raden Ayu Tuti Marini Puspawardoyo, berasal dari keluarga Jawa yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Namun kehidupan Habibie berubah ketika usianya baru menginjak 14 tahun pada 1950. Ayahnya meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung, dan sejak saat itu, ibunya harus membesarkan 8 anak sendirian. Dan tak lama kemudian, keluarga Habibie pindah ke Bandung. Di kota itu, Habibie melanjutkan pendidikannya di SMA Kadago di Bandung, dan sejak masa sekolahnya, ia mulai dikenal sangat menonjol dalam pelajaran matematika dan fisika. Ia memiliki kebiasaan yang mulai jarang ditemukan pada anak seusianya. Habibie bisa duduk berjam-jam memikirkan satu persoalan teknik, membolak-balik rumus, menggambar ulang perhitungan, dan mengulanginya lagi, sampai ia merasa benar-benar memahami logikanya. Ketertarikannya pada dunia teknik perlahan tumbuh menjadi obsesi terhadap teknologi penerbangan. Pada tahun 1954, setelah lulus SMA, Habibie masuk ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang pada masa itu masih menjadi bagian dari Universitas Indonesia, sebelum akhirnya berubah menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1959. Di sana, ia mengambil jurusan teknik mesin, namun masa kuliahnya di Bandung tidak berlangsung lama, karena di tahun yang sama, Habibie mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke Jerman Barat. Menurut catatan Zulfikar Amir dalam bukunya The Technological State in Indonesia, minat Habibie terhadap dunia penerbangan mendapat perhatian dari Muhammad Yamin. Beliau disebut pernah mendorong Habibie untuk lebih serius mendalami bidang aeronautika, bukan tanpa alasan. Pada masa itu, Indonesia baru saja merdeka, dan di mata banyak tokoh nasional, penguasaan teknologi dipandang sebagai bagian penting untuk membangun martabat bangsa yang baru saja lahir, dan pesawat terbang menjadi sebuah simbol kemajuan industri modern. Dan Habibie melihat masa depan itu lebih jauh dibanding banyak orang seusianya. Pada tahun 1955, ia berangkat ke kota Aachen, Jerman Barat, dan melanjutkan studinya di RWTH Aachen University, salah satu kampus teknik paling bergengsi di Eropa. Di sana, ia mengambil spesialisasi Aeronautical Engineering atau teknik penerbangan. Namun kehidupan di Jerman tidak semudah yang ia bayangkan. Ia harus hidup jauh dari keluarganya, menghadapi bahasa asing, musim dingin di Eropa, dan tekanan akademik yang terkenal sangat keras. Habibie bahkan tidak sepenuhnya bergantung pada beasiswa. Ia beberapa kali bekerja sambil kuliah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada masa ketika ia harus benar-benar menghemat uang makan, belajar hingga larut malam, dan tetap mempertahankan standar akademiknya yang sangat tinggi. Dan justru di lingkungan seperti itulah kemampuan Habibie mulai benar-benar terlihat. Ia dikenal sangat detail ketika membahas konstruksi pesawat terbang. Perhatian besarnya tertuju pada struktur pesawat dan masalah material fatigue, yaitu sebuah kondisi ketika material logam perlahan melemah akibat tekanan dan getaran yang terus berulang. Pada masa itu, dunia penerbangan memang sedang menghadapi banyak persoalan serius terkait keretakan struktur pesawat. Beberapa kecelakaan besar membuat para insinyur mulai sadar bahwa kerusakan fatal kadang dimulai dari retakan yang nyaris tidak terlihat. Dan di bidang itulah yang kemudian menarik perhatian Habibie. Pada tahun 1960, ia berhasil meraih gelar Diplom Engineer di RWTH Aachen University dengan hasil yang sangat baik. Namun Habibie tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan program doktoralnya dengan fokus pada konstruksi pesawat terbang dan termodinamik. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965, Habibie berhasil meraih gelar Doktor Engineer dengan predikat summa cum laude, sebuah pencapaian yang sangat langka di lingkungan kampus teknik Jerman saat itu. Dan sejak saat itu, nama Baharudin Yusuf Habibie perlahan mulai diperhitungkan di dunia dirgantara Eropa.
Setelah menyelesaikan studinya di RWTH Aachen University pada tahun 1965 dengan gelar Dr. Engineer, B.J. Habibie tidak kembali ke Indonesia. Ia justru memasuki fase hidup yang akan mengubah namanya di dunia industri penerbangan Eropa. Pada tahun 1967, Habibie mulai bekerja di perusahaan konstruksi pesawat terbang di Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB. Perusahaan ini merupakan salah satu pemain utama dalam industri aeronautika Eropa pada masa pasca Perang Dunia Kedua, ketika benua itu sedang membangun ulang kekuatan teknologinya. Di lingkungan MBB, Habibie tidak hanya bekerja sebagai insinyur biasa, ia masuk ke divisi riset struktur pesawat, sebuah bidang yang menuntut ketelitian ekstrim terhadap kekuatan material, tekanan udara, dan umur kelelahan logam. Dan disinilah namanya mulai bergerak cepat di dalam struktur perusahaan. Menurut Makmur Maka dalam bukunya The True Life of Habibie, cerita di balik kesuksesan, Habibie dikenal sebagai insinyur muda yang mampu menyelesaikan persoalan teknis dengan pendekatan yang tidak biasa. Ia tidak hanya mengandalkan rumus standar, tapi membangun model analisa baru berdasarkan perilaku retakan mikro pada struktur logam. Dan dari pengamatannya inilah, Habibie mulai merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai crack propagation theory. Secara sederhana, teori ini membahas bagaimana retakan kecil pada material logam, khususnya pada badan pesawat. Retakan tersebut dapat berkembang secara bertahap ketika pesawat mengalami tekanan berulang dalam siklus penerbangan. Proses ini dalam dunia teknik dikenal sebagai fatigue crack growth atau laju perambatan retak kelelahan. Sebelum pendekatan ini digunakan secara luas, banyak kecelakaan pesawat yang terjadi karena kegagalan struktural yang sulit diprediksi. Melalui pendekatan Habibie inilah memungkinkan para insinyur untuk memodelkan laju pertumbuhan retakan dan memprediksi kapan struktur harus diperbaiki dan diganti sebelum mencapai titik kegagalan. Model ini kemudian menjadi dasar penting dalam desain keselamatan pesawat modern, termasuk dalam perhitungan damage tolerant design yang digunakan di industri penerbangan global. Pada periode ini, Habibie juga mengajukan berbagai paten di bidang aeronautika, khususnya yang berkaitan dengan struktur pesawat dan efisiensi material. Beberapa karyanya tercatat dalam sistem paten Jerman dan mulai menarik perhatian industri di luar Eropa. Puncak pengakuan akademik dan profesionalnya datang ketika ia menerima Edward Warner Award dari International Civil Aviation Organization atau ICAO, serta The Theodore von Karman Award dari International Council of the Aeronautical Science atau ICES, salah satu penghargaan tertinggi di bidang aeronautika dunia saat itu. Pada saat itu, Eropa sedang berada dalam fase transformasi industri penerbangan. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris berusaha memperkuat kembali posisi mereka dalam teknologi dirgantara. Setelah kehancuran perang, kebutuhan akan insinyur dengan kemampuan analisis struktur tingkat lanjut menjadi sangat tinggi. Dan di tengah situasi itu, Habibie muncul sebagai salah satu nama yang cukup menonjol, bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tetapi juga karena pendekatannya yang menggabungkan teori matematika, mekanika material, dan observasi praktis terhadap kegagalan struktur. Di MBB, ia tidak lagi dipandang sebagai insinyur muda asing. Ia mulai menjadi bagian dari lingkar riset inti yang mempengaruhi arah pengembangan teknologi struktur pesawat di perusahaan tersebut. Pada akhir dekade 1960-an hingga awal 1970-an, pada saat itulah nama B.J. Habibie mulai melampaui statusnya sebagai insinyur muda Indonesia di Jerman. Namanya mulai dikenal lebih luas di komunitas aeronautika internasional sebagai salah satu pemikir yang membawa pendekatan baru dalam memahami kegagalan material pada pesawat terbang. Pada awal 1970-an, nama B.J. Habibie mulai dikenal di industri dirgantara Eropa. Karirnya di MBB terus menanjak. Ia terlibat dalam berbagai proyek penting dan berada di lingkungan yang memberi ruang besar bagi pengembangan teknologi penerbangan. Dan di saat yang sama, ribuan kilometer dari Hamburg, Indonesia sedang menghadapi tantangan yang berbeda. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto sedang menjalankan agenda pembangunan besar-besaran, mulai dari infrastruktur hingga banyak sektor industri mulai tumbuh. Namun ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan, bisakah Indonesia menjadi negara industri dan teknologi, atau hanya sekedar menjadi pasar bagi teknologi dari negara lain? Pertanyaan itu semakin penting di tengah persaingan global yang mulai bergerak menuju era teknologi tinggi. Dan di antara sedikit orang Indonesia yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan tersebut, nama Habibie mulai sering disebut. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto mengirim seorang utusan bernama Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina saat itu, untuk menemui Habibie di Jerman Barat. Tujuannya sederhana, membujuk Habibie untuk berkarir di Indonesia. Tawaran itu bukan keputusan mudah. Saat itu karir Habibie di Jerman sedang berada dalam jalur yang menjanjikan. Fasilitas riset tersedia, industri penerbangan di Eropa sedang sangat berkembang. Masa depannya sangat terlihat jelas. Namun Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan sebuah kenyamanan, melainkan kesempatan untuk membangun negeri, yang pada akhirnya Habibie pun memilih pulang. Ketika Habibie akhirnya pulang ke Indonesia, ia membawa mimpi yang sudah tumbuh sejak masa kuliahnya di Jerman. Dan tanpa disadari, mimpi itu bertemu dengan ambisi besar pemerintah Orde Baru. Mereka membicarakan tentang hal yang sama, tentang industri, tentang teknologi, dan tentang bagaimana bangsa ini ingin dikenal dunia. Tapi,
dengan cara pandang yang sangat berbeda. Presiden Soeharto melihat teknologi sebagai salah satu simbol modernisasi Indonesia, sementara Habibie melihatnya sebagai jalan menuju kemandirian bangsa. Kedua gagasan itu akhirnya saling bertemu. Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia mendirikan industri pesawat terbang Nurtanio di Bandung, yang kemudian dikenal sebagai IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Dan Habibie dipercaya untuk memimpin perusahaan tersebut. Nama Indonesia saat itu belum memiliki tradisi panjang dalam industri dirgantara. Infrastrukturnya masih terbatas. Jumlah insinyur penerbangan juga sangat sedikit. Namun Habibie membawa visi yang jauh melampaui kondisi Indonesia saat itu. Ia tidak ingin Indonesia hanya membeli pesawat. Ia ingin Indonesia mampu merancang dan memproduksi pesawatnya sendiri. Impian terbesar Habibie bukan sekedar membuat satu atau dua pesawat. Ia membayangkan Indonesia memiliki ekosistem teknologi yang lengkap, mulai dari pendidikan teknik, pusat riset, industri manufaktur, hingga generasi insinyur yang mampu bersaing di tingkat dunia. Sebuah cita-cita yang terdengar sangat besar untuk negara berkembang pada akhir 1970-an. Namun jalan menuju mimpi itu sangat tidak mudah. Pada pertengahan dekade 1970-an, Indonesia diguncang skandal besar Pertamina. Perusahaan minyak negara tersebut menanggung utang yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar US dollar. Dengan kurs saat itu, nilainya mencapai lebih dari 4 triliun rupiah. Dan untuk memahami seberapa besar angka itu, jika dikonversikan ke nilai rupiah saat ini, jumlahnya hampir menyentuh angka 180 triliun rupiah. Angka sebesar itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kemana arah pembangunan Indonesia sebenarnya sedang dibawa? Banyak ekonom mulai mempertanyakan proyek-proyek teknologi berbiaya tinggi. Muncul pandangan bahwa anggaran negara seharusnya lebih baik diarahkan ke pendidikan dasar, kesehatan, pertanian, dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan pesawat terbang dianggap terlalu mahal bagi negara yang masih berjuang membangun fondasi ekonominya. Perdebatan itu terus mengikuti Habibie selama bertahun-tahun, namun pengaruhnya di pemerintahan justru semakin besar. Pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan itu akan ia pegang selama sekitar 20 tahun. Dari posisi tersebut, ia mulai membangun jaringan industri strategis nasional, mulai dari pesawat terbang seperti CN-235, perkapalan, telekomunikasi seperti satelit Palapa, hingga teknologi pertanian. Di Bandung, mimpi itu perlahan mulai terlihat bentuknya. Salah satu momen penting datang ketika IPTN mulai mengembangkan pesawat CN-235 bersama CASA dari Spanyol. Kemudian lahir proyek yang jauh lebih ambisius, pesawat N250 Gatot-Kaca. Sebuah pesawat turboprop regional pertama yang dirancang oleh putra-putri Indonesia. Ketika prototipe N250 Gatot-Kaca melakukan penerbangan perdananya di Bandung pada 10 Agustus 1995, perhatian tidak hanya datang dari dalam negeri. Sejumlah media asing ikut menyoroti proyek tersebut. Bagi banyak pengamat internasional, proyek N250 dianggap sebagai pertaruhan besar karena sangat sedikit negara berkembang yang mencoba masuk ke industri pesawat modern dengan teknologi fly-by-wire yang saat itu masih tergolong sangat canggih di landasan pacu Bandung. Pesawat itu akhirnya berhasil mengudara, dan untuk sesaat, mimpi Habibie tampak berada dalam jarak yang bisa disentuh. Namun sejarah sering bergerak tanpa memberi peringatan. 2 tahun kemudian, gelombang krisis mulai menyapu berbagai negara di Asia. Nilai mata uang runtuh, banyak perusahaan yang tumbang, perekonomian regional mulai banyak yang terguncang. Dan bersama badai yang datang dari luar negeri itu, masa depan yang selama puluhan tahun dibangun Habibie perlahan mulai berada di tepi jurang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Badai yang selama ini hanya mengancam mimpi Habibie, akhirnya datang menghantam Indonesia tahun 1997. Krisis keuangan mulai menyebar di berbagai negara Asia. Thailand menjadi negara yang lebih dulu terguncang, lalu gelombangnya bergerak ke negara-negara lain di sekitarnya, termasuk Indonesia. Nilai rupiah yang sebelumnya berada di kisaran 2000-an per 1 US dollar perlahan jatuh, lalu jatuh lagi, dan terus jatuh. Perusahaan mulai kesulitan membayar utang, hingga harga kebutuhan pokok mulai meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan hampir saja menghilang. Situasi yang selama puluhan tahun terlihat stabil mulai menunjukkan sebuah retakan. Di tengah kondisi itu, B.J. Habibie masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Ia juga baru saja ditunjuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada Maret 1998. Penunjukan itu sendiri memunculkan banyak tanda tanya. Habibie dikenal sebagai teknokrat, seorang insinyur, seorang perancang pesawat, bukan politisi.
yang tumbuh dari arena pertarungan partai atau parlemen. Banyak kalangan yang meragukan kemampuannya. Mereka mengenal Habibie sebagai orang yang memahami mesin, bukan orang yang memahami manuver politik. Namun Soeharto melihat sesuatu yang berbeda. Selama lebih dari 2 dekade, B.J. Habibie menjadi salah satu orang kepercayaan dalam bidang teknologi dan industri strategis. Ia dianggap loyal, ia dianggap mampu bekerja, dan dia adalah salah satu orang yang dekat dengan Soeharto. Tapi, keadaan bergerak lebih cepat dari perkiraan siapapun. Pada Mei 1998, gelombang demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Kerusuhan pecah di berbagai daerah. Krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik. Pada 21 Mei 1998, setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka Jakarta. Dan di hari itu juga, B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Reaksi publik bercampur. Sebagian lain menganggap ini hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah Orde Baru. Sebagian melihat sebagai harapan baru. Bahkan ada yang meragukan apakah pemerintahannya bisa bertahan lebih dari beberapa bulan. Menurut buku Detik-Detik yang Menentukan, Habibie menyadari sepenuhnya situasi yang sedang ia hadapi. Dalam salah satu pernyataan yang kemudian banyak dikutip, ia mengatakan, "Saya tidak mencari jabatan ini, tetapi saya harus melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya." Sebuah kalimat yang terdengar sederhana. Namun pada saat itu, Indonesia sedang berada dalam salah satu masa paling sulit dalam sejarah modernnya. Di hari-hari awal pemerintahannya, Habibie mulai menyusun serangkaian prioritas, seperti pemulihan ekonomi, stabilitas politik, reformasi hukum, dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Satu persatu langkah mulai diambil, beberapa tahanan politik mulai dibebaskan, kebebasan pers diperluas, undang-undang politik mulai direvisi. Pemerintah juga menyiapkan jalan menuju pemilu yang jauh lebih terbuka. Dan di waktu yang sama, perhatian Habibie tertuju pada kondisi ekonomi yang masih rapuh. Perbankan nasional berada dalam tekanan berat, percayaan pasar belum pulih, rupiah masih berfluktuasi tajam. Dan di tengah situasi itu, pemerintah mengambil langkah besar dengan melakukan restrukturisasi sektor perbankan. 4 bank milik negara yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bapindo digabungkan menjadi satu entitas baru yang kemudian diberi nama Bank Mandiri. Keputusan itu memunculkan kritik dan penolakan, namun pemerintah tetap menjalankannya. Bersamaan dengan itu, berbagai program restrukturisasi perbankan, penyelesaian utang, dan reformasi ekonomi mulai dijalankan bersama lembaga-lembaga internasional. Pasar perlahan mulai merespon, kepercayaan mulai kembali terbentuk, dan rupiah yang sebelumnya sempat terpuruk di kisaran belasan ribu per US dollar mulai menunjukkan pemulihan. Dan di tengah semua perubahan itu, ada ironi yang jarang dibahas. Selama puluhan tahun, Habibie menghabiskan hidupnya untuk membangun industri teknologi Indonesia, tentang pesawat, tentang riset, tentang masa depan. Namun ketika ia akhirnya berada di kursi tertinggi sebuah negara, yang menunggu di hadapannya bukan hanggar pesawat, bukan laboratorium, bukan pula proyek teknologi, melainkan sebuah negara yang sedang berjuang agar tetap berdiri. Ketika B.J. Habibie dilantik menjadi presiden pada Mei 1998, Indonesia bukan hanya sedang menghadapi krisis politik, negara ini sedang menghadapi krisis kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, investor kehilangan kepercayaan kepada pasar Indonesia, dan dunia internasional mulai mempertanyakan apakah Indonesia mampu keluar dari badai yang sedang dihadapinya. Di tengah situasi itu, perhatian Habibie tertuju pada satu hal yang paling mendesak, karena selama nilai rupiah terus jatuh, pemulihan di bidang lain akan jauh lebih sulit dilakukan. Masalahnya, kondisi Indonesia saat itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu kebijakan. Krisis yang terjadi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Utang swasta menumpuk, perbankan kehilangan kepercayaan, banyak perusahaan yang tidak mampu membayar kewajibannya. Sementara nilai rupiah yang sebelum krisis berada di kisaran 2.300 per 1 US dollar sempat terjun mendekati 16.000 per US dollar. Dampaknya terasa di mana-mana. Harga barang melonjak, lapangan kerja menghilang, dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Habibie memahami betul bahwa pemulihan ekonomi tidak akan datang hanya dari pidato, janji politik, atau kebijakan-kebijakan yang terlihat seperti dipaksakan. Satu keputusan pada satu waktu, kepercayaan harus dibangun kembali, dan pemerintah mulai melakukan restrukturisasi sektor keuangan. Bank-bank yang bermasalah ditangani, sistem perbankan mulai dibenahi, dan pada tahun 1998, 4 bank milik negara digabungkan menjadi satu entitas baru yang kemudian dikenal sebagai Bank Mandiri. Langkah ini memunculkan banyak kritik. Sebagian pihak menganggap pemerintah sedang mengambil resiko yang terlalu besar. Namun bagi Habibie, stabilitas sistem keuangan menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai reformasi ekonomi kemudian dijalankan.
Hubungan dengan IMF tetap dipertahankan, restrukturisasi utang dilakukan, kepercayaan pasar perlahan mulai bergerak. Dan untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan berada dalam tekanan, nilai rupiah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pergerakannya memang belum sempurna, namun arah perubahannya mulai sangat terlihat. Menjelang akhir pemerintahannya, nilai rupiah yang sempat mendekati angka 16.000 per US dollar perlahan bergerak ke kisaran 7.000 hingga 8.000 per US dollar. Bagi sebagian orang, itu hanyalah angka. Namun bagi jutaan masyarakat Indonesia yang hidup di tengah krisis, angka itu menjadi tanda bahwa keadaan perlahan mulai berubah. Dan di tengah seluruh upaya itu, ada satu hal yang semakin jarang terdengar lagi dari seorang B.J. Habibie. Percakapan tentang pesawat, industri dirgantara, dan mimpi besar yang selama puluhan tahun ia bangun di Bandung. Karena untuk sementara waktu, mimpi-mimpi itu harus ditahan dalam-dalam karena Indonesia membutuhkan sesuatu yang lebih mendesak, bukan untuk terbang lebih tinggi, melainkan untuk bertahan dan kembali berdiri. Ketika kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pekerjaan B.J. Habibie ternyata masih jauh dari kata selesai. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Indonesia mengalami perubahan yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah kebebasan pers selama bertahun-tahun. Pada era Orde Baru, dunia pers hidup di bawah pengawasan yang sangat ketat. Izin penerbitan dapat dicabut sewaktu-waktu, dan media yang dianggap terlalu kritis beresiko dibredel. Pada tahun 1994, majalah seperti Tempo, Editor, dan Detik menjadi contoh paling terkenal dari kebijakan tersebut. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, berbagai pembatasan itu mulai dilonggarkan. Pers kemudian memperoleh ruang yang jauh lebih besar untuk bekerja dan mengkritik pemerintah. Dan dalam waktu singkat, ratusan media baru bermunculan dari berbagai daerah. Perubahan juga terjadi di bidang politik. Sejumlah tahanan politik mulai dibebaskan, termasuk tokoh-tokoh seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Pembentukan partai politik baru diperbolehkan. Sementara, pemerintah mulai mempersiapkan pemilu pada tahun 1999. Pemilu pertama setelah berakhirnya era Orde Baru. Indonesia yang selama puluhan tahun bergerak dalam sistem yang sangat terpusat, kini memasuki babak baru yang jauh lebih terbuka. Namun di tengah berbagai perubahan itu, satu persoalan besar masih menunggunya di depan. Timur Timur, sebuah wilayah yang telah menjadi bagian Indonesia sejak tahun 1976, terus menjadi perhatian dunia internasional. Setelah jatuhnya Soeharto, tekanan dari berbagai negara dan organisasi internasional semakin meningkat. Pemerintah Habibie kemudian menawarkan status otonomi khusus bagi Timur Timur. Namun perkembangan situasi membawa Indonesia pada keputusan yang jauh lebih besar. Pada 30 Agustus 1999, referendum digelar di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Mayoritas rakyat Timur Timur memilih berpisah dari Indonesia, dan B.J. Habibie menyetujui keputusan itu. Keputusan tersebut segera memicu perdebatan besar. Sebagian menilai Habibie telah mengambil langkah yang terlalu berani untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebagian lain menganggapnya keputusan itu sebagai kehilangan wilayah negara yang terlalu mahal. Namun di balik seluruh kontroversi politik itu, ada satu kenyataan lain yang jarang mendapat perhatian pemerintah. Mimpi yang telah dibangun B.J. Habibie selama puluhan tahun mulai menghadapi masa-masa sulit. Sejak kembalinya dari Jerman pada 1974, Habibie menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membangun industri teknologi di Indonesia melalui IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Ia berusaha membuktikan bahwa Indonesia mampu merancang dan memproduksi pesawatnya sendiri. Puncak dari mimpi tersebut terlihat ketika N250 Gatot-Kaca melakukan penerbangan perdana pada 10 Agustus 1995. Bagi Habibie, N250 bukan sekedar pesawat. Pesawat itu adalah simbol dari cita-cita panjang tentang kemandirian teknologi bangsa. Namun, krisis ekonomi mengubah hampir segalanya. Program restrukturisasi ekonomi yang dijalankan pemerintah bersama IMF menuntut berbagai penghematan besar. Sejumlah proyek strategis negara mulai kehilangan dukungan pendanaan, termasuk proyek dirgantara yang selama bertahun-tahun menjadi fokus utama dari Habibie. Perlahan, pengembangan N250 terhenti. Aktivitas IPTN ikut terdampak. Ribuan pekerja menghadapi ketidakpastian, dan mimpi yang dibangun sejak masa mudanya di Jerman mulai menjauh dari kenyataan. Saat ekonomi Indonesia perlahan pulih, proyek yang paling dekat dengan hati Habibie justru mengalami kemunduran. Di sisi lain, situasi politik nasional juga semakin memanas menjelang sidang umum MPR tahun 1999. Habibie menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebagai presiden. Laporan tersebut memuat berbagai perkembangan yang terjadi selama masa pemerintahannya, mulai dari stabilitas politik, kebebasan pers,
hingga penyelenggaraan pemilu 1999. Dalam pemungutan suara di MPR, laporan pertanggungjawaban Habibie tidak mendapatkan dukungan yang cukup dan akhirnya ditolak. Kenapa akhirnya ditolak oleh MPR? Di ruang sidang saat itu, penilaian tidak hanya berhenti pada angka-angka ekonomi atau kebijakan yang sudah dijalankan. MPR saat itu berdiri di tengah situasi politik yang sangat sensitif. Indonesia baru saja keluar dari era Orde Baru, dan seluruh sistem sedang mencari arah baru. Bagi banyak anggota MPR, masa jabatan Habibie dianggap sebagai masa transisi. Ia naik bukan melalui pemilu, melainkan menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri di tengah krisis 98 dalam logika politik saat itu. Posisi seperti ini membuat legitimasi seorang presiden selalu berada dalam sorotan, lalu datang berbagai isu besar yang ikut membentuk penilaiannya. Referendum Timur Timur menjadi salah satu titik paling penting saat itu. Keputusan untuk membuka jalan referendum dianggap sebagai langkah yang terlalu berani, dan juga memicu konsekuensi politik dan emosional yang besar di dalam negeri. Di mata sebagian anggota MPR, ini menjadi beban tersendiri dalam menilai kinerjanya. Di saat yang sama, peta politik Indonesia sedang berubah cepat. Pemilu di tahun 1999 menjadi sebuah simbol awal dari era baru. Banyak kekuatan politik yang ingin benar-benar menandai perbedaan dengan masa sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, keputusan tidak hanya berbicara tentang kinerja, tetapi juga tentang arah simbolik bangsa ke depannya. Ketika pemungutan suara dilakukan, laporan pertanggungjawaban dari B.J. Habibie tidak mendapatkan dukungan yang cukup di MPR. Secara formal, laporan itu ditolak. Namun, di luar gedung sidang, ada cara pandang lain yang hidup di masyarakat. Di tengah sisa-sisa krisis ekonomi, opini rakyat tidak bergerak dalam bahasa politik yang rumit. Contoh yang lebih sederhana adalah kehidupan sehari-hari. Apakah harga kebutuhan mulai stabil? Apakah uang tidak lagi jatuh terlalu dalam nilainya? Apakah keadaan mulai sedikit lebih tenang dibanding tahun sebelumnya? Sebagian masyarakat mulai merasakan tanda-tanda perbaikan itu, meski belum sepenuhnya pulih. Meskipun sebagian lain masih bertahan dalam tekanan ekonomi yang cukup berat. Tidak lama setelah itu, hasil tersebut diumumkan. Habibie mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam berbagai wawancara dan memoarnya, Habibie menjelaskan bahwa ia tidak ingin memperpanjang perpecahan politik yang sedang terjadi. Baginya, kepentingan sebuah bangsa berada jauh di atas ambisi pribadinya. Maka berakhirlah masa jabatan Presiden B.J. Habibie setelah sekitar 17 bulan memimpin Indonesia, sebuah masa jabatan yang sangat singkat, namun dipenuhi peristiwa-peristiwa yang mengubah arah perjalanan bangsa. Dari pesawat terbang itu, saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Setelah meninggalkan istana, Habibie kembali menjalankan kehidupan yang lebih tenang. Ia membagi waktunya antara Indonesia dan Jerman, menulis buku, berbicara tentang pendidikan, membahas teknologi, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama istrinya, Hasri Ainun Besari. Hubungan keduanya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Habibie sejak 1992. Namun pada 22 Mei tahun 2010, Ibu Ainun meninggal dunia di Munchen, Jerman. Kehilangan tersebut meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Habibie. Dalam berbagai kesempatan, Habibie kerap berbicara tentang Ibu Ainun, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sahabat yang selalu menemaninya dalam setiap fase kehidupannya. Mulai dari masa kuliahnya yang sederhana di Jerman, karir di industri penerbangan di Eropa, pembangunan IPTN, hingga masa-masa sulit ketika memimpin negara. Tahun-tahun berikutnya, Habibie tetap menjadi sosok yang sangat dihormati banyak orang. Sebagian mengenangnya sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, sebagian mengenangnya sebagai Bapak Teknologi Indonesia, sebagian lainnya mengenal sebagai ilmuwan yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Namun mungkin, alasan mengapa nama Habibie terus muncul hingga hari ini tidak hanya terletak pada jabatannya atau prestasinya. Ketika kita saat ini melihat nilai rupiah yang semakin melemah, ketika ekonomi sedang sulit, atau ketika orang kembali membicarakan masa depan Indonesia, nama Habibie seringkali ikut disebut. Bukan semata karena rupiah pernah menguat di masa pemerintahannya, dan bukan pula hanya karena ia pernah menjadi seorang presiden. Mungkin saja karena kisahnya terasa seperti sebuah ironi. B.J. Habibie yang tidak menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia politik. Ia tidak dibesarkan sebagai negarawan. Ia tidak meniti karirnya melalui partai politik. Sebagian besar hidupnya justru dihabiskan di laboratorium, ruang riset, dan hanggar pesawat. Namun ketika Indonesia menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarah modernnya, sosok yang datang membantu memulihkannya justru seorang insinyur. Dan mungkin itulah alasan mengapa namanya terus muncul dalam berbagai perbincangan di media sosial, bahkan di tongkrongan kita hingga hari ini. Bukan karena semua orang sepakat terhadap setiap keputusannya, melainkan karena banyak orang yang masih bertanya-tanya, bagaimana seorang perancang pesawat mampu memimpin Indonesia melewati salah satu masa paling sulit dalam sejarahnya, ketika negaranya berada di titik paling rapuh.
Ia memilih menaruh mimpi itu di belakang. Sejarah tidak mengingat Habibie sebagai orang yang berhasil membuat Indonesia terbang. Setidaknya tidak dalam artian yang ia bayangkan ketika menjadi mahasiswa Aken puluhan tahun sebelumnya. Tetapi, sejarah mengingatnya sebagai seseorang yang membantu Indonesia tetap berdiri ketika banyak hal di sekelilingnya sedang runtuh. Dan mungkin, itulah ironi terbesar dalam hidup B.J. Habibie. Pria yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari bagaimana sebuah pesawat tetap bisa terbang. Akhirnya dikenang karena membantu sebuah negara agar tidak jatuh. Hatur nuhun.